Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan saya Pendeta Sipe Hutapea. Saya melayani di kantor HKBP Distrik 12 Tanah Alas sebagai pendeta fungsional dengan fokus pelayanan pemuda dan sekolah minggu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 27 hingga ayat yang ke-28. Mari kita ikuti bersama-sama, saya akan membacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, jika dipertanyakan kepada Anda sekalian, kira-kira talenta apa atau hal khusus apa yang Anda miliki? Mungkin akan mendapatkan berbagai respon. Ada yang mengatakan, ada, saya punya talenta. Ada mungkin yang masih berpikir dan dia ragu mengatakan ada atau tidak. Tapi mungkin ada juga yang mengatakan tidak ada. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan katakan bahwa Anda tidak punya talenta. Jangan katakan bahwa Anda tidak punya hal khusus, something special di dalam hidup Anda, di dalam diri Anda. Apa buktinya bahwa kita sebenarnya punya? Allah sudah memberkati kita. Ayat 28 mengatakan Allah memberkati kita semua. Nah, apa bukti lain bahwa kita ini spesial, kita ini khusus? Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Harusnya ya, manusia segambar dan serupa dengan Allah, dan itu yang kita sebut dengan imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Allah adalah sosok yang sempurna. Allah adalah sosok yang mempunyai nilai yang luar biasa. Bahkan tak jarang juga kita mengatakan bahwa Allah itu tak ternilai. Dia sangat mahal. Benar sekali. Nah, ini yang menjadi bukti bahwa ketika Allah yang sempurna, kita segambar dan serupa dengan Allah, maka kita sudah diberkati. Dan tentu kita harus seperti Allah. Harus seperti Allah artinya seperti apa? Kita harus bermanfaat bagi dunia. Kita harus memiliki satu nilai khusus. Kita harus memiliki satu hal agar kita bermanfaat bagi dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini bukan sekedar pesan biasa. Tapi yang lebih luar biasa adalah, ini adalah firman Tuhan. Ini adalah perintah bahwa kita harus bermanfaat bagi dunia. Kita harus menjadi satu sosok yang berguna. Tapi ingat, bermanfaat bagi dunia, memiliki talenta, memiliki hal khusus dengan satu tujuan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya saudara-saudari, memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan dengan apa yang Anda miliki. Ingat, talenta Anda, hal khusus yang Anda miliki bermanfaat bagi dunia, bukan untuk membayar Tuhan, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena ketika kita mengatakan untuk membayar Tuhan, kita tidak mampu membayar Dia. Bahkan dengan apapun yang kita miliki, kita mau menabung-nabung kebaikan, kita mau melakukan berbagai hal agar membayar Tuhan, agar mengganti apa yang sudah Dia berikan, itu salah. Tetapi kita melakukannya adalah bentuk dari ucapan syukur kita, adalah bentuk dari rasa ingin menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan memuliakan nama Tuhan. Sesungguhnya jika kita mengatakan kita mau membayar Tuhan dengan talenta kita, apapun yang kita lakukan sudah tidak ada gunanya lagi. Tidak layak lagi sebenarnya di hadapan Allah. Ya, karena manusia berdosa, dia merusak citra Allah yang sempurna. Maka kita tidak layak lagi sebenarnya di hadapan Allah. Tapi tunggu dulu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan patah hati. Yesus datang ke dunia ini
untuk kembali menyempurnakan manusia. Dia menebus dosa kita. Kita yang sudah merusak citra Allah yang sempurna, Dia datang untuk kembali memperbaiki situasi. Kita masih diberi kesempatan. Kita ditebus olehnya satu sosok yang luar biasa, satu sosok yang sempurna, Yesus. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus mengikuti teladan Yesus. Tentu siapa yang tidak mengenal Yesus? Yesus adalah sosok yang sangat berdampak bagi dunia. Mari, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup Anda harus berdampak. Hidup Anda harus menjadi berkat bagi dunia. Mengucap syukur atas apa yang sudah Yesus berikan, melalui memuji dan memuliakannya dengan apa yang Anda miliki. Masih ada beberapa orang yang mengatakan, saya tidak punya talenta, saya tidak punya hal khusus, saya tidak tahu harus melakukan apa. Barangkali salah satu alasannya adalah dia hanya berpikir di seputar seni. Ya, sering sekali orang mau melayani Tuhan, datang ke gereja melalui suara yang indah, bernyanyi, atau hal-hal yang berbau seni. Dan itu mungkin membatasi orang lain untuk tidak berani datang ke gereja, tidak berani melakukan pelayanan untuk Tuhan dengan mengatakan saya tidak punya talenta. Tunggu dulu. Talenta juga bukan sebatas hal-hal yang berbau seni. Hari ini kita juga bukan membahas mengenai talenta apa yang Anda miliki, tetapi bagaimana Anda yang sudah diciptakan Tuhan, Anda yang sudah diberi kesempurnaan oleh Tuhan, mari memuliakan Tuhan dengan apa yang Anda miliki. Jadi sekali lagi fokus kita bukan sebatas di talenta, tetapi fokus kita adalah bagaimana kita harus berdampak. Ayo gali apa yang Anda miliki. Ayo gali apa yang bisa Anda perbuat untuk memuliakan nama Tuhan. Ayo gali apa yang bisa Anda lakukan untuk memuji nama Tuhan, untuk bermanfaat bagi dunia ini. Ada sebuah kisah yang saya ingat. Ada seorang pemuda dulu, dan saya benar-benar berjumpa dengan beliau. Dia adalah orang yang tidak terlalu rajin ke gereja awalnya, namun akhirnya dia tergerak untuk membangkitkan kepemudaan di satu gereja. Tapi dia tidak suka nyanyi dan bahkan tidak pandai bernyanyi. Padahal gereja tersebut sering sekali mengadakan latihan kor, paduan suara dan sebagainya. Dan dia dikatakan saya tidak mau ikut itu. Tapi entah kenapa dia dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan sebagai ketua badan pengurus harian di kepemudaan gereja. Apa yang dia lakukan? Dia tidak melalui suara untuk bernyanyi, tapi dia menggerakkan pemuda itu melalui contoh futsal. Dia adalah anak olahraga, dia suka sekali futsal. Dia kumpulkan pemuda itu melalui futsal. Dari futsal dia ajak ke gereja. Boom, ramai sekali. Lalu dia bangkitkan lagi melalui IT, teknologi. Kebetulan dia anak komputer, dia anak IT, dan dia lakukan pelayanan melalui bidang teknologi, di pelayanan hari Minggu, di pelayanan video-video dia lakukan. Dan ternyata itu sangat berdampak bagi banyak jemaat. Melalui kisah yang saya katakan tersebut, ternyata dia bisa memuliakan Tuhan melalui bidang lain yang dia miliki, yang enggak sebatas seni, tetapi hati yang rindu mau melayani Tuhan. Apa yang terjadi? Banyak pemuda yang menjadi tambah ilmu, menjadi semakin cinta untuk melayani Tuhan melalui hal-hal baru. Dan tentu tidak dibatasi oleh satu atau dua hal-hal seni, tetapi banyak hal yang bisa dilakukan. Saudara-saudari, sekali lagi Anda yang diciptakan sempurna, Anda harus menjadi berkat bagi orang-orang di dunia. Anda harus bermanfaat bagi dunia. Impactful life, hidup yang berdampak. Hidup kita tentu harus berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Kau berharga, kita berharga. Kita sudah diberi harga yang mahal melalui darah Yesus yang mahal. Maka mari memuliakan nama Tuhan. Mari bangkit. Para pemuda, jangan takut untuk melayani Tuhan. Percayalah, engkau pasti bermanfaat bagi dunia. Jangan takut,
Jangan berpikir bahwa kau tidak memiliki apapun, kau spesial, kau pasti bisa memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, para pemuda saat ini tentu juga ditantang untuk tetap bisa bermanfaat bagi dunia. Stay at home adalah anjuran pemerintah yang membuat kita untuk sulit melakukan pergerakan tentunya kemanapun. Anda yang biasa melakukan aktivitas kegiatan di luar namun tetap harus di rumah. Nah, untuk itu mari tetap berkarya, mari tetap bermanfaat bagi dunia. Sekalipun wabah ini sedang terjadi, tetapi Anda tetap harus bermanfaat bagi dunia. Mari tetap melayani Tuhan sekalipun tetap di rumah. Mari tetap melayani Tuhan dengan karya, dengan kreasi Anda sesuai dengan kehendak Tuhan menguasai bumi ini. Jangan takut, wabah corona pasti berhenti. Tetapi Anda sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, tetap melayani Tuhan dimanapun Anda berada. Ingat, semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kau berharga. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat berkat-Mu ya Tuhan, hari ini yang menyertai hidup kami. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan. Terima kasih bahwa Bapa memberkati semua umat manusia. Kami serupa dan segambar dengan Allah. Kami mau mengikuti teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kami mau berdampak bagi dunia. Kami mau bermanfaat bagi dunia. Kami mau memuliakan nama Tuhan melalui talenta, melalui hal-hal khusus, melalui apapun yang akan kami miliki. Tuhan, bantu kami untuk menemukan apa hal yang harus kami gali, apa hal yang harus kami kembangkan untuk melayani Engkau, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.